Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada lanjutan sesi mata kuliah mitigasi bencana dan permasalahan pada anak. Kali ini kita akan membahas mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini kemudian penting untuk melanjutkan pembahasan kita nanti masuk pada pembahasan permasalahan pada anak. Kenapa kemudian itu sangat penting untuk kita bahas? Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sesungguhnya sudah diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ya, yang strukturnya itu mulai dari pusat, nasional dan sampai di kabupaten kota itu ada. Secara sederhana bahwa peraturan ini ingin menggambarkan peran serta masyarakat dalam pelibatan penanggulangan bencana, sehingga diharapkan masyarakat ikut aktif dalam usaha-usaha mitigasi bencana dan juga pada saat bencana itu datang. Secara umum kita juga pahami bahwa siapa sih yang sebenarnya terlibat di dalam penanggulangan bencana itu. Minimal pemerintah tentu saja yang sangat yang punya tanggung jawab di situ. Kemudian ada juga dunia usaha. Dunia usaha biasanya melalui bantuan-bantuan. Kemudian media massa dengan pemberitaan yang masif memberikan kondisi yang real yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua masyarakat itu sendiri ya, atau biasa disebut civil society, dan juga akademisi. Nah, masyarakat dari 5 unsur ini, masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana. Sehingga ada sesuatu yang harus kita perhatikan ya, bahkan bisa harus kita rubah paradigma hari ini ya. Selama ini masyarakat selalu meletakkan diri sebagai pihak yang diselamatkan atau ditolong. Nah, ini harus dirubah menjadi penyelamat atau penolong. Jadi dari diselamatkan menjadi penyelamat ya, dan dari ditolong menjadi penolong. Paradigma ini harus selalu harus dipakai oleh komunitas-komunitas, kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa itu kemudian menjadi penting? Karena bantuan kemanusiaan baik dari misalkan pemerintah ataupun dari dunia usaha ataupun dari media massa ataupun dari akademisi tadi itu biasanya seringkali terlambat ya. Kadang-kadang datang itu tidak cepat ya, sehingga siapa yang harus menjadi pemegang peran penting di situ tentu saja adalah masyarakat setempat ya. Jadi kesiapsiagaan masyarakat ini sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat setempatlah yang harusnya lebih resilience. Resilience itu tangguh ya, mandiri, punya kemampuan keluar dari bencana ataupun punya kemampuan dalam memitigasi bencana. Ya, jadi masyarakat setempat itu harus memiliki kesiapsiagaan masyarakat. Nah, apakah kita melihat potret di lingkungan kita sendiri atau di lingkup keluarga kita sendiri? Apakah misalkan itu menjadi konsen di lingkungan keluarga kita untuk menyiapkan siap siaga ini ya, siap siaga menghadapi bencana. Itu pertanyaan buat teman-teman semua. Coba potret di lingkungan Anda, di lingkungan keluarga Anda, apakah Anda, keluarga teman-teman itu sudah siap menghadapi bencana. Nah, ya jadi ada keluarga, ada masyarakat sekitar yang berkaitan dengan tempat kejadian.
yang memberikan pertolongan. Jadi kalau dalam situasi bencana, ya dari lingkungan keluarga kita, kemudian eh, tetangga yang di sebelah perkampungan misalkan. Nah, itu menjadi satu sesuatu yang niscaya ya, keniscayaan untuk kita kuatkan bersama. Eh, karena saya juga menyadari hal ini, ya, jadi ini penting buat kita. Mulailah menyiapkan beberapa perlengkapan-perlengkapan yang memungkinkan. Nah, itu sebagai bentuk mitigasi bencana di lingkup keluarga kita terutama ya, di lingkup keluarga kita. Apa yang paling penting, bukan yang paling penting, tapi yang menjadi salah satu penting itu misalkan pencahayaan, ada senter. Nah, itu penting kita miliki di rumah, ada senter. Sebab pada saat bencana datang, biasanya aliran listrik itu akan terputus. Jadi kita butuh senter. Ada satu bagus, dua tentu lebih bagus. Apakah yang memakai baterai ataukah yang memakai aliran listrik, ya, yang dicas. Kemudian yang kedua juga yang penting adalah perlengkapan eh, perlengkapan tenda, ya, tenda, karena eh, bencana banjir misalkan, bencana gempa, bencana angin puting beliung ya, seperti tempat saya Sidrap, itu bencana yang paling resiko bencana yang paling besar itu adalah angin puting beliung. Nah, kita butuh tenda sebagai tempat istirahat kita. Nah, ini kejadian saya temukan pada saat di Masamba, karena kejadiannya eh, di malam hari. Nah, ternyata ada satu keluarga di situ yang kami temukan, itu dia memiliki tenda, sehingga pada malam itu dia sudah pakai tenda, sementara yang lain itu tidak memiliki tenda. Besok baru ada bantuan ya, lusa setelah kejadian itu baru ada bantuan terpal untuk dibuatkan tenda. Nah, ini pentingnya untuk memiliki tenda, teman-teman memiliki tenda di rumah. Ada satu bagus, punya dua tentu juga lebih bagus, tergantung ukurannya atau kapasitas tempat teman-teman. Kemudian yang bentuk yang mitigasi yang bisa teman-teman lakukan adalah makanan. Ya. Jadi makanan itu diusahakan ada stok di rumah. Ya, yang paling aman ya tentu saja mie instan. Itu kan eh, bisa bertahan ya beberapa hari, beberapa pekan, bahkan mungkin beberapa bulan ya. Itu bisa bertahan. Ada stok, selalu ada stok. Selalu ada stok. Nah, tapi bukan berarti bahwa makanan utama itu adalah mie instan, bukan itu ya. Tapi itu jadikan stok, dimakan, bukan berarti juga tidak bisa dimakan, ya tetap bisa dimakan, tetapi tetap ada stok. Kalau habis, usahakan isi lagi ya. Ya, ini salah satu yang mendasar yang teman-teman bisa lakukan ya, praktiknya dalam lingkup keluarga. Nah, setelah ini saya akan membahas bagaimana eh, peran ibu ya, ibu dalam melindungi anak-anak. Nah, jadi kita setelah ini akan lebih mengkerucut lagi bagaimana peran keluarga itu sendiri dalam mitigasi bencana, terutama dalam menyiapkan eh, kemungkinan-kemungkinan atau risiko-risiko yang bisa terjadi terhadap anak. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.